Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fattahu ya alim amma ba'd. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila khususan Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki al-Hasani wal Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa Abu Bakar bin Abdullah al-Attas wa Abu Bakar Jimman wal Walid Abdul Rahman al-Attas Allah yataqashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannata bi rahmatihi wa yu'id alaina min barakatihim bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-adabu allati takhussu 'alaqat al-usrati bighayriha ay al-'alaqat al-kharijiyah, 'alaqat al-usrati bil qarabati wa dhawil arham wa dhalika bis silati wal mawaddati wal ihsani ilayhim waz ziyarati lahum والتفقد لأحوالهم والسؤال عنهم فقد قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم إثنتان صدقة وصلة رحم رواه النسائي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan dan para asatid semuanya, para tuan-tuan guru, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Masjid Al-Madinah. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya, yang punya hajat dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizam karya al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai setelah bicara soal hubungan dengan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, walaupun nanti akan dirinci lagi insyaallah masalah hubungan anak ke orang tua. Tapi sekarang Abu Ya membahas terlebih dahulu tentang hubungan sebuah keluarga dengan keluarga lainnya atau dengan pihak-pihak lainnya. Itu hubungan eksternal, al-alaqat al-kharijiyah, hubungan eksternal.
Di antaranya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ini maksudnya keluarga kecil ya, hubungan keluarga kecil dengan pihak lainnya. Termasuk di sini kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, termasuk etika yang diajarkan Islam dalam berkeluarga, alaqatul usrati bil qarabati wa dawil arham. Bagaimana keluarga-keluarga muslim ini menjaga hubungan dengan kerabat-kerabat yang ada sambungan rahim, sepupu, dua pupu, paman, bibi, kerabat-kerabat yang punya hubungan rahim. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan mereka? Kata Abu ya, wadzalika bisilati, dengan terus menyambung silaturahmi, jangan putus. Wal mawaddati, dengan menebar kasih sayang kepada mereka. Wal ihsani ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka. Waziyarati lahum, mengunjungi mereka. Wattafaqqudi li ahwalihim wassu'ali anhum, cari tahu keadaan mereka dan menanyakan tentang keadaan mereka. Itu penting. Jangan keluarga nggak tahu menau, taunya giliran kalau lagi mau minjem duit doang. Kalau giliran nggak mau minjem duit, nggak ada kepentingan, belaga bego kayak nggak punya keluarga. Bukan begitu yang diajarin Islam. Islam ngajarin yang namanya keluarga yang masih ada hubungan silaturahmi, kerabat, terus disambung. Kita berbuat baik kepada mereka, tunjukkan kasih sayang kepada mereka, kunjungi mereka. Itu ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau untuk tahu, kita untuk nyambung silaturahmi dengan keluarga mesti tahu dulu mana yang keluarga, mana yang bukan. Mohon maaf Bu, Pak, kalau orang dulu biar kata sepupu 3 kali kenal. Kalau anak sekarang banyak nggak kenal keluarga, main HP mulu kerjaannya saudara. Betul Pak kagak Bu? Giliran teman yang jauh-jauh lantaran berteman di Instagram dia kenal. Giliran sepupunya bapak, sepupunya ibu, sepupunya sendiri kadang-kadang gak kenal. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah, kata Nabi, dari nasab-nasab kalian, pelajari yang bagaimana ma tasiluna bihi arhamakum, yang sekiranya dengan mengetahui nasab-nasab itu kalian bisa menyambung tali silaturahmi. Kalau nggak kenal kakeknya siapa, dia nggak tahu pamannya siapa nanti, nggak tahu bibinya siapa. Kalau nggak tahu paman bibinya siapa, nanti nggak tahu siapa saja sepupunya. Kalau nggak tahu siapa sepupunya, bagaimana mau nyambung tali silaturahmi? Jelas apa kagak? Jadi mesti tahu. Nah, kayak saya Bu, saya nih pribadi sepupu ibu saya, adik kakak 19 orang. Ibu saya, kakek saya Habib Ahmadun Al-Attas itu nikah pertama dengan nenek saya dapat anak 10, nikah kedua dapat anak 9. Berkah alhamdulillah. Nah, sepupu langsung mungkin 70 kali ada sepupu langsung tuh. Itu kalau ngapalin lumayan juga itu. Sepupu langsung 70. Nah itu kalau kita gak kenal bagaimana mau nyambung tali silaturahmi? Akhirnya ketemu di mana kagak tahu nih sepupu misanan. Padahal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita sambung, belajar, mesti paham. Makanya orang laki jangan asal kawin di mana-mana, punya anak di mana-mana, saudara kagak kenal satu sama lain. Bahaya. Kadang-kadang ada orang-orang dulu kawin di mana-mana, punya anak di mana-mana, saudara kagak kenal satu sama lain. Lebih bahayanya lagi kalau saking kagak kenalnya, akhirnya nggak tahu adik kakak mahram. Ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik, akhirnya dinikah lagi saudara. Nggak boleh. Ya, biar paham, biar tahu, biar paham siapa saudaranya, siapa kerabatnya. Nih tujuannya belajar nasab ini. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi spirit dari tujuan belajar nasab itu buat nyambung silaturahmi, bukan buat nyala-nyalain nasab orang. Nah, kalau nyala-nyalain nasab orang lain lagi tuh ceritanya tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, ada ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Hati-hati Bu, kadang-kadang sekarang ada orang yang main ngoceh seenaknya tapi nggak merhatiin ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang ngomong dalam hadis, ithnani fin nasi huma bihim kufrun, dalam hadis sahih. Ada dua di tengah-tengah orang yang mana dua ini termasuk perbuatan kekufuran. Ai min khisalil kuffar, kebiasaannya orang kafir. Apa kebiasaannya orang kafir, orang-orang jahiliyah di zaman dulu? Kata Nabi SAW, salah satunya at-ta'nu fil ansab wan niyaha 'alal mayyit. Kalau ada mayit ngerintih, nggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kebiasaannya orang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang kedua apa? At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Maksudnya nyerang bagaimana, Beb? Di dalam Al-Jami' As-Shaghir, Al-Imam Al-Hafidz Al-Munawi mengatakan ada nasab yang udah diakuin secara syariat. Diakuin secara syariat dari mana? Sama ulama udah diakuin turun temurun, nggak ada satupun yang mempermasalahkan. Itu berarti diakuin tuh secara syariat tuh, udah clear. Tahu-tahu dibilang fulan bukan anaknya fulan, fulan bukan anaknya fulan, main disalah-salahin aja, diputus-putusin aja. Nabi yang ngomong, bukan saya. Itu kufrun, termasuk kebiasaannya orang kah. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang kita di medsos orang ikut-ikutan alur orang-orang yang nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu mana perbuatan yang diancam sama Nabi, mana perbuatan yang dibolehin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min umuril jahiliyah. Ada 4 hal termasuk dari perbuatan jahiliyah. Apa 4 hal tersebut? Di antaranya al-fakhru bil ansab, al-fakhru bil ahsab, ngebangga-banggain nasab. Kerjaannya tinggal ngomong baba gua aja, baba gua begini, engkong gua begini, baba gua begini, engkong gua begini. Lah elunya bagaimana? Tinggal ngebanggain nasab aja, ngebanggain orang tua aja. Itu termasuk perbuatan jahil. Mempertahankan identitas penting, iya. Tahu identitas penting, iya. Menjadikan orang-orang tua, kakek-kakek yang soleh sebagai motivasi buat mendorong kita supaya jadi soleh juga harus. Sayyidina Ja'far As-Shadiq atau Sayyidina Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan, ya waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Wahai anakku, kebodohan itu jelek, tapi kalau yang bodoh itu aku dan kamu yang punya nasab mulia, jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Kakek-kakek kita nggak ada yang orang bodoh. Kok kamu jadi bodoh sendiri? Jauh lebih jelek lagi. Lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu tuh yang alim-alim sampai mengatakan lasna wa in kunna dhu hasabin, kami walaupun nasab kami mulia, misalkan dia orang tuanya orang-orang alim, tapi dia mengatakan lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu, kami walaupun nasab kami mulia nggak sekali-kali kami bersandar dengan yang namanya nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu, kami membangun sebagaimana orang tua kami membangun. Kalau mereka soleh, kami berusaha jadi soleh. Mereka baik, kami berusaha jadi baik. Mereka alim, kami berusaha jadi alim. Mereka berkarya, kami juga berusaha berkarya. Itu baru begini tuh. Itu ajarannya Nabi besar Muhammad. Nah, jadi di satu sisi mempertahankan identitas penting, karena orang yang ngaku-ngaku yang bukan nasabnya itu dilaknat. Tapi di sisi lain yang nggak ngakuin orang tuanya juga dilaknat. Dia punya orang tua, nyambung ke fulan, udah sepakat tuh, kemudian dia nggak ngakuin itu, dia nolak, dilaknat juga. Jadi nggak boleh. Syukurin apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Identitas pertahanin. Kemudian di sisi lain kita juga penting kalau punya orang-orang tua yang soleh untuk jadi motivasi kita supaya bisa soleh. Tapi nggak boleh al-fakhru bil ahsab, nggak bangga-banggai. Termasuk perbuatan jahiliyah apa? At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Udah jelas-jelas fulan anaknya fulan, diakuin sama ulama turun temurun, tahu-tahu dia bilang fulan bukan anaknya fulan. Sok Tangerang nih ngomong. Kiai Rosyid, orang tua siapa Kiai Rosyid? Kiai Rosyid bin Muhammad Dahlan. Sok Tangerang, orang udah kenal. Lah Kiai Rosyid siapa yang gak kenal, saudara? Setanggerang tahu Kiai Rosyid anaknya Kiai Dahlan atau Haji Dahlan. Tahu ada orang datang dari ujung
timur Indonesia mengatakan bukan, Ki Rosyid bukan anaknya Haji Muhammad Dahlan. Kira-kira begitu sableng bakal gitu. Sableng saudara. Itu namanya ta'nu fil ansab. Kata Nabi SAW, yang seperti itu adalah nyerang nasab. Itu termasuk perbuatan jahili. Jadi Nabi yang ngomong di dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi menyebutkan dua orang nyerang ke nasab orang lain. Yang pertama adalah tadi al-kufrun, Nabi sebut sebagai bentuk perbuatan kekufuran, kebiasaannya orang-orang kafir. Yang kedua termasuk perbuatan jahili. Maka tujuannya belajar nasab buat apa? Bukan buat bangga-banggain, tapi buat salah satunya ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Penting kita belajar nasab untuk apa? Untuk bisa nyambung tali silaturah. Jelas apa kagak? Makanya orang-orang Arab itu hatta kakeknya yang keberapa, keempat, kelima, keenam, sepupu sekian kali ketahuan, Bu. Ketahuan. Saya sampai sekarang sepupu ketiga, sepupu yang 4 kali bisa kelacak. Kelima, keenam, ketujuh, sampai sepupu ke-10 masih ketemu, saudara. Masih kelacak tuh, gampang kelacaknya karena semuanya kecatat rapi. Alhamdulillah. Yang begitu biasanya orang Madura juga, Bu. Orang Madura. Orang Madura juga perhatian. Kadang-kadang saya ketemu orang Madura, ini kerabat saya, Beb. Oh, kerabat, Masya Allah, apa hubungannya? Sepupu 3 kali, Beb. Sepupu 4 kali, Beb. Tahu dia tuh. Bagus, nggak apa-apa. Ini termasuk mengamalkan ajaran Nabi SAW. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian supaya bisa menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai gagal kenal saudara seperti yang saya katakan tadi. Ya, bapak-bapak juga punya kewajiban kenalin anak-anaknya ke keluarga. Ya, saya dulu abah saya masih kecil diajak kemana-mana dikenalin. Oh nih, ini misalan abah nih. Ini mindon abah nih, ini misalnya ente nih, ini sepupu 2 kali sama ente nih, dikenalin tuh supaya kenal saudara, jangan kagak kenal saudara. Itu juga termasuk kembali ke pendidikan orang tua. Ya, anak bagaimana orang tuanya ngedidik. Nah, jangan sampai udah anaknya nggak mau tahu, orang tuanya nggak ngedidik, akhirnya nggak paham sama sekali. Jadi jangan cuma nuntut anak doang, kita orang tua contohin, kita yang tenteng anak-anak kita, kenalin ke saudara-saudara supaya bisa nyambung tali silaturahmi sesuai dengan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jelas apa kagak? Termasuk hak-hak kerabat kata Nabi SAW, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Kalau kita sedekah ke orang miskin itu hitungannya 1 sedekah. Tapi wa 'ala dzawir rahimi ithnatan sadaqatun wasilaturrahim. Tapi kalau kita sedekah ke keluarga yang susah, kata Nabi, maka di situ ada 2 unsur. Yang pertama ada unsur sedekah, yang kedua ada unsur silaturah. Makanya yang afdol, paling afdolnya sedekah itu ke kerabat yang susah. Itu lebih didahulukan. Orang-orang yang aula bil ma'ruf, mereka yang lebih dekat ke kita, kerabat-kerabat kita, sepupu kita, bibi kita, paman kita, ponakan kita yang kesusahan, yang membutuhkan, itu lebih berhak untuk kita untuk mendapatkan uluran tangan kita. Jangan kita sedekah kemana-mana, kerabat susah kagak ditengok, godaan setan tuh. Itu termasuk tipuan setan. Kita dibikin asyik sedekah di mana-mana, tapi kerabat di sekeliling susah kagak tengok aja kagak. Padahal Nabi SAW bilang, kamu sedekah ke orang lain itu unsurnya 1 sedekah. Tapi sedekah ke kerabat ada 2 unsur di situ. Selain sedekah, dia juga masuk kategori silaturahmi. Jadi lebih afdal. Makanya ulama mengatakan lebih afdal sedekah ke kerabat yang kesulitan, yang kesusahan, itu lebih afdal. Habib, kalau zakat boleh nggak, Habib? Ngasih ke kerabat yang susah? Tergantung. Kalau kerabat yang wajib kamu nafkahi seperti anak atau seperti istri atau orang tua yang kesusahan, itu kan wajib dinafkahin dan seterusnya yang dibahas di kata kitabun nafaqah di fikih. Kalau kerabatnya yang wajib kamu nafkahi, nggak boleh ngasih zakat ke dia karena kamu wajib nafkahin dia. Tapi kalau kerabatnya bukan masuk kategori yang boleh kamu nafkahi dan dia termasuk minal asnafith samaniyah, 1 daripada 8 golongan, nah, termasuk fakir, termasuk miskin. Fakir itu, Bu, fakir kalau di dalam fikih definisinya fakir, apa definisi fakir? Man la mala lahu ala kasbah, yang nggak punya duit, nggak punya penghasilan, itu fakir.
Kalau miskin, man la mal lahu wala kasba yakfi yughni. Dia punya duit, punya penghasilan, tapi pengeluarannya lebih gede dari pemasukan. Itu namanya miskin. Sama-sama dua-duanya tidak mampu. Cuman bedanya kalau fakir gak punya sama sekali. Kalau miskin punya cuman gak cukup. Itu bedanya. Nah, kalau kerabat kita yang gak wajib kita nafkahin, misanan dan lain sebagainya, masuk kategori fakir atau miskin atau salah satu dari 8 golongan yang bisa menerima zakat, innamas shadaqatul fuqara masakin ila akhiril ayat, maka boleh kita ngasih zakat ke dia. Tapi kalau termasuk yang wajib kita kasih nafkah, nggak boleh dia nerima dari zakat kita, nggak boleh zakat kita salurkan ke dia. Jelas apa kagak? Paham ya? La ilaha illallah. Kecuali kalau dia udah nggak wajib kita nafkahin. Allah. Kemudian yang kedua, alaqatul usrati bil khadam. Kata Abu Said Muhammad, termasuk hubungan keluarga dengan pihak-pihak luar apa? Hubungan keluarga dengan pihak pembantu atau yang ngebantu keluarga kita. Bagaimana adabnya, etikanya? Wadzalika bil ihsani war rifqi, yaitu dengan berbuat baik, war rifqi, dan berlemah lembut kepada orang-orang yang ngebantu kita. Wa tarkit takabburi alaihim, jangan sombong kepada mereka, wastiqdarihim, atau menganggap jijik mereka, menganggap remeh, menganggap rendah mereka. Mentang-mentang pembantu, mentang-mentang pelayan dianggap rendah, dianggap jijik, nggak boleh. Nggak diajarin tuh Nabi yang begitu. La ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Islam indah apa kagak? Oh indah benar tuh, sampai urusan hubungan sama pembantu diatur sama Islam. Pegawai kita, pembantu kita diatur. Di antara adabnya yang diajarin sama Nabi SAW, ketika Nabi memberikan wasiat tentang mereka, orang-orang yang jadi pembantu kita, hum ikhwanukum ja'alahumullah tahta aidikum fa'at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun wala tukallifuhum ma la yutiqun. Kata Nabi SAW, mereka tuh pembantu yang ada di rumah kalian bukan binatang. Mereka pembantu itu yang ada di rumah kalian adalah ikhwanukum, saudara kalian. Allah, lihat bagaimana Nabi memanusiakan manusia, saudara. Ketika kita hidup di zaman yang mana di zaman ini orang bicara soal kemanusiaan cuma syiar doang, cuma ngomong doang di mulut. Tapi buktinya seperti orang-orang barat yang dianggap manusia cuma golongannya doang. Rasis, kalau bukan golongannya dianggap setengah manusia. Buktinya apa? Buktinya Gaza dibantai seada-adanya. Tapi Nabi Muhammad SAW ngajarin kita benar-benar memanusiakan manusia. Nabi bicara tentang membantu apa? Hum ikhwanukum, kata Nabi, mereka bukan siapa-siapa, mereka saudara kalian. Maksudnya saudara kalian perlakukan sebagai saudara. Itu pesan Nabi itu buat pembantu. Majikan buat pembantunya bagaimana harus berlaku, anggap saudara sendiri, kata Nabi SAW. Ja'alahumullah tahta aidikum, kata Nabi, Allah menjadikan mereka pembantu-pembantu kalian, ada di bawah tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun, maka adabnya beri mereka makan apa yang kalian makan. Apa yang kalian makan itu yang mereka makan. Itu akhlaknya tuh. Waqsuhum mimma talbasun, apa yang kalian pakai biar mereka pakai. Artinya kasih mereka pakaian yang layak sebagaimana kamu pakai pakaian yang layak. Itu diajarin Nabi SAW. Wala tukallifuhum mimma ma la yutiqun, dan jangan paksa mereka apa yang mereka nggak mampu. Benar-benar nggak mampu ya. Artinya kerja ada batasannya. Sebagaimana kamu butuh istirahat, dia juga butuh istirahat. Bagaimana kamu butuh merem, dia juga butuh merem, butuh tidur. Manusia sama. Maka jangan paksa mereka apa yang di luar batas kemampuan mereka. Bukan berarti terus pembantu kita nggak bisa berkembang, enggak, tetap apa yang perlu diajarkan ajarkan. Jangan segala sesuatu disuruh alasannya kagak bisa nanti.
Mentang-mentang pembantunya dengar pengajian di Al-Madinah, kata Habib Hanif, jangan paksa bu, ibu jangan nyuruh-nyuruh saya apa yang saya kagak bisa. Ya belajar kalau nggak bisa. Maksudnya di sini jangan dikasih tugas yang melampaui batas, jangan kelewatan, karena dia juga manusia. Jelas apa kagak? La ilaha illallah. Makanya diantara adab kepada orang yang kerja sama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'til ajir ajrahu qabla an yajiffa uruquh. Ayo nih para majikan-majikan soleh, ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'til ajira ajrahu qabla an yajiffa uruquhu araquhu tasabbaba zaidun araqan, araq keringat, araquhu. A'til ajiru ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang kerja sama kamu kasih dia gajinya sebelum kering keringatnya. Artinya kalau ada waktu gajian jangan ditunda-tunda. Kalau emang kamu mampu, ada duit, buru-buru kah? Jangan ditunda-tunda, nggak bagus. Kaidahnya sebenarnya gampang bu, perlakukan orang sebagaimana kita demen diperlakukan. Bu, ibu kalau kerja waktunya nerima gaji, tahu-tahu ditunda-tunda, kesel apa kagak? Kesel. Sama orang yang kerja sama bapak ibu juga begitu. Waktunya dia nerima, buru-buru. Selama ada ya, selama ada dan mampu untuk ngasih, buru-buru. Kalau enggak, minta maaf kalau terlambat. Tapi usahakan jangan diterlambatin, apalagi sampai sengaja nggak ngasih. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala thalathatun ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang kata Rasulullah, aku akan menjadi musuh mereka nanti di hari kiamat. Siapa 3 orang tersebut? Saya nggak mau bahas 3-tiganya, salah satu aja yang berkaitan dengan ini. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Nunda aja tadi itu dilarang sama Nabi. Sebelum keringatnya kering, buru-buru kasih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai nggak ngasih. Kata Nabi, kalau ada orang, salah satu yang bakal aku musuhin besok di hari kiamat, siapa? Seseorang yang memakai jasa orang lain. Kemudian orang tersebut sudah menunaikan kewajibannya, dia sudah menjalankan jasanya, walam yu'tihi ajrahu, tapi malah kagak dibayar upahnya. Itu termasuk orang yang nggak bayar upah, itu termasuk yang nanti di akhirat dimusuhin nama baginda Nabi besar Muhammad. Allah, nggak ada. Kalau buru-buru itu tahu, para buruh, para pekerja tahu, nggak ada yang lebih menjaga hak mereka melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka harusnya apapun profesi anda, idola nomor satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah orang nomor 1 yang paling menjaga hak-hak siapapun manusia di atas muka bumi, saudara. La ilaha illallah. Kalau politikus kadang bawa-bawa nama buruh kalau lagi kampanye doang. Kalau lagi kampanye buruh disebut buruh. Giliran kampanye selesai, begitu kepilih lupa apa kagak? Mudah-mudahan nggak lupa insyaallah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah dari 1400 tahun lalu Nabi udah pasang badan. Siapa yang mempekerjakan orang kemudian nggak dibayar, dia nyewa jasa orang nggak dibayar, aneh musuhin dia besok di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu peringatan tuh buat bos-bos. Kemudian di antara adabnya kita berlemah lembut. Pernah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sawtan i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru 'alayka minka 'alayh faltafattu fa idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah huwa hurun li wajhillah faqala ama law lam taf'al lamassatka an-naru. Rawahu Muslim. Ada hadis sahabat namanya Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Mas'ud, ketika itu suatu saat saya sedang mukulin budak saya. Ini budak tingkatannya Pak lebih tinggi dari sekedar pembantu biasa. Budak itu dia kalau dalam konteks hukumnya seperti barang, dalam arti seperti barang bisa dijual. Walaupun tetap budak itu punya hak-hak.
tetap harus dimanusiakan. Tapi memang saat itu di zaman itu perbudakan itu merebak di mana-mana. Dan saat itu budak itu menjadi komoditas jual beli, sama seperti barang. Dia dibeli di pasar, ada pasar budak, nanti begitu dimilikin, ya udah dimilikin, habis itu dia bisa jual lagi ke orang lain. Itu zaman dulu tuh. Kalau pembantu kan nggak seperti itu. Pembantu itu akadnya ijarah, akadnya menyewa jasa, itu kalau pembantu. Kalau budak nggak, budak itu dijual, dibeli. Kalau dia dibeli terserah mau disuruh apa, yang penting nggak melewati daripada batas kemampuan dia. Nah, ini ada kasus sahabat, cuman Islam datang untuk memberantas perbudakan. Ada yang bilang begini, oh itu Islam kok bicara soal budak, berarti Islam merestui kebudakan. Enggak begitu, logika pikirnya enggak begitu. Zaman itu perbudakan gila-gilaan. Bahkan kalau kita lihat di Eropa dan lain sebagainya, sampai berapa ratus tahun kebelakangan perbudakan masih gila-gilaan. Justru syariat Islam datang menyesuaikan keadaan saat itu. Karena perbudakan merupakan sebuah realita, maka Islam ngasih aturan yang berkaitan dengan perbudakan. Tapi Islam dikit-dikit mengikis yang namanya perbudakan. Dari mana buktinya? Setiap ada pelanggaran, banyak banget jenis pelanggaran yang hukumannya harus merdekakan budak. Melanggar sumpah, merdekakan budak. Kemudian jima di siang hari nahar Ramadan, merdekakan budak dan lain sebagainya. Itu jadi bukti Islam datang itu bukan buat merestui perbudakan, tapi Islam datang untuk memberantas perbudakan. Nah, tapi urusan hukum-hukum perbudakan yang ada dalam Islam itu bukan buat merestui, justru untuk mengatur sebagai sebuah realita yang sudah ada, diatur sama Islam supaya nggak melampaui batas. Bagaimana caranya diminimalisir? Itu hukum perbudakan dan nas-nas yang berkaitan dengan perbudakan, tujuannya itu, saudara. Nah, pernah satu kejadian, Nabi SAW ngelihat ada orang namanya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud lagi mukulin budaknya, lagi mukul budaknya. Akhirnya Rasulullah SAW, begitu Abu Mas'ud lagi mukul budak, dia dengar dari belakang suara, "Lallahu aqdar alaika minka alaih." Kata Abu Mas'ud, saya dengar suara di belakang saya, kamu mukulin budak, Allah lebih mampu buat mukul kamu. Ini Abu Mas'ud lagi mukul nih, di belakang dengar suara, kamu mukul budak, Allah lebih mampu buat mukul kamu, Allah lebih mampu buat nyiksa kamu. Ada suara seperti itu dari belakang. Akhirnya Abu Mas'ud nengok, begitu dengar suara itu, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu suaranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Akhirnya Abu Mas'ud karena merasa bersalah dia mukul budak, ditegur begitu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun li wajhillah, mulai detik ini budak ini saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama law lam taf'al lamassatkan nar. Wahai Abu Mas'ud, untung kamu merdekain itu budak. Andai kamu enggak merdekakan itu budak, mungkin kamu sudah disentuh oleh api neraka. Nauzubillah min. Allah. Luar biasa kasih sayangnya Nabi, saudara. Itu budak tuh yang dijual beliin, mukul sampai begitu diancam sama Nabi, apalagi sekedar pekerja kita. Anak orang main digamparin aja, saudara. Ada babanya itu, ada ibunya, difitrain itu anak, main digamparin aja seenak-enaknya, saudara. Nggak boleh, itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memanusiakan orang yang kerja sama kita, saudara. La ilaha illallah. Termasuk Nabi ngelarang kita buat nyumpain orang yang kerja sama kita. Ada orang kerja sama kita nih, jangan disumpahin. Ya namanya dia manusia, kadang-kadang berbuat salah, iya. Namanya dia manusia, kadang-kadang banyak kekurangannya, iya. Siapa sih yang gak banyak kekurangan? Sambil kita didik, sambil kita ingetin. Kalau kamu udah gak kuat sama dia, ya udah berhentiin aja, bye-bye. Nggak usah pakai disiksa. Dan kata Nabi jangan disumpahin. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian nyumpai diri kalian sendiri, wala tad'u ala auladikum, jangan kalian nyumpai anak-anak kalian, wala tad'u ala khadamikum, kata Nabi, jangan kalian nyumpain pembantu-pembantu kalian. Disumpahin, diomongin yang jelek, didoain yang jelek. Kenapa? Karena kalau sampai sumpahannya gobul, diijabah, tuh pembantu makin berangsang. Nabi mengatakan, la tuwafiqu minallah ta'ala sa'atan yas'al fiha ata fa yastajib lakum. Jangan sampai kalian lagi nyumpain ngedoain jelek, ketepatan
kelewatan waktu diijabah sama Allah Ta'ala. Akhirnya waktunya diijabah, disumpahin jelek, makin jelek. Yang pusing kita sendiri. Jelas apa kagak? Makanya dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk etika berkeluarga yang berkaitan dengan pembantu, jangan nyumpahin mereka. Doain yang baik, doain yang baik. Kalau emang ente udah nggak kuat sama dia, berhentiin baik-baik, berhentikan baik-baik. Jangan sampai besok malah memperberat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Allah Allah Allah. Bahkan kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini saking pemaafnya Nabi ya. Cuman ini jangan dijadikan dalil buat orang yang kerja. Di satu sisi nih kita ini selalu punya prinsip begini Bu. Ketika di posisi kita sebagai pelaku, tuntut diri kita buat berbuat sebaik mungkin. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Kata Nabi, Allah tuh paling senang sama seorang hamba yang kalau udah kerja totalitas. Allah senang tuh ihsan. Allah senang seorang yang kalau kerja bagus, kerja totalitas, berbuat apa-apa bagus. Nah, buat diri kita sendiri tuntut untuk kita melakukan itu, saudara. Jadi jadiin kaedah, kalau buat diri kita sendiri jadiin standar yang paling tinggi, berusaha dapat yang paling bagus. Tapi kalau buat orang lain, berusaha cari alasan untuk memaafkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, ja'a rajulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala ya Rasulullah kam na'fu 'anil khadim. Ya Rasulullah, ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali kita mesti memaafkan orang yang kerja sama kita ya Rasulullah, pembantu kita, berapa kali kita mesti maafin dia ya Rasulullah? Fasamata, Nabi diem. Tsumma ada alaihil kalam, dia nanya lagi, ya Rasulullah, kalau ada pembantu kita bikin kesalahan, berapa kali kita mesti maafkan dia ya Rasulullah? Fasamata, diem lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kana fi tsalitsa, akhirnya ketika yang ketiga dia nanya lagi, ya Rasulullah, kalau ada pembantu saya bikin salah, berapa kali saya mesti maafkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Dalam setiap hari maafin dia 70 kali, saudara. 70 kali, Bu. Bu, pembantu bikin kesalahan sehari 70 kali, sanggup Bu? Enggak sanggup. Terus jangan terus ini jadi dalil nih buat pembantu, wah saya bisa salah seenak-enaknya nih, Nabi suruh maafin 70 kali. Jangan. Sebagai seorang pembantu, sebagai seorang yang kerja, kita berusaha sebaik mungkin tadi seperti yang saya sampaikan. Tapi di sisi lain, kita sebagai seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki lebih, sehingga ada orang yang kerja sama kita, ya, apa namanya, ada banyak alasan untuk memaafkan, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas atau tidak? Intinya kalau udah nggak sanggup mau berhentiin nggak apa-apa, yang penting hak-haknya dipenuhi. Tapi selama dia masih di bawah tanggungan kita, berusaha penuhi hak-hak dia, jalankan akhlak kita sebagai orang yang Allah berikan rezeki lebih, ikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah 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 Allah. Nabi itu sama orang-orang di sekitarnya aja sayang banget. Termasuk bentuk sayangnya Nabi, orang-orang di sekitarnya yang kerja sama Nabi, yang melayani Nabi itu diperhatiin banget agamanya. Ada satu budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yahudi, bang, agamanya Yahudi. Akhirnya diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit, budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang agamanya Yahudi sakit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang jenguk dia. Bayangin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Awwalin wal Akhirin, panutan kita, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, ada budaknya anak muda Yahudi sakit, ditengokin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqa'ada 'inda ra'sih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di kepala budaknya tadi. Kemudian Nabi SAW saking perhatiannya Nabi sama dia, bentuk perhatian terbesar itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan, berusaha bagaimana caranya orang kita sayang nggak masuk neraka. Itu bentuk perhatian yang paling besar. Nabi duduk di kepalanya budaknya yang tadi, didatengin di rumahnya. Nabi mengatakan aslim, kata Nabi, masuk Islam dong, masuk Islam. Akhirnya ini budak, di sampingnya ada bapaknya,
dia nggak enak sama bapaknya masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indah, dia ngelihat ke ayahnya ngasih isyarat seolah-olah bagaimana nih, boleh apa enggak masuk Islam. Dia nggak berani sama orang tuanya. Faqala ati' Abul Qasim, bapaknya mengatakan turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi suruh masuk Islam, masuk Islam. Ati' Abul Qasim, nurut sama Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam, akhirnya kemudian dia masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nabi mengatakan wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Alhamdulillah. Nah, jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran dari akhlaknya Nabi. Kalau ada orang kerja sama kita, perhatiin agamanya, bukan cuma urusan perutnya doang, bukan cuma urusan fisiknya doang, sholatnya dia, perhatiin sholatnya. Kalau Ramadan, perhatiin bagaimana puasanya. Kalau dia menunjukkan akhlak yang baik, ingetin. Menunjukkan akhlak yang nggak baik, ingetin, tegur, didik dia, supaya bukan cuma di dunia kita kumpul, tapi besok kita mudah-mudahan semuanya kumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allah, indah. Kalau udah kita tahu Nabi kita, udah nggak bakal ngidolain yang lain. Udah, kalau tahu gimana Nabi kita, nggak bakal ngidolain yang lain. Saking indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa niru akhlaknya Rasulullah, bisa jalankan ajarannya Rasulullah, bisa menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah.